kita sudah kaji hukum akal baik. Belum? Sudah kan? Tinggal 420 kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mengkaji berulang kali tentang sifat 20. Ada yang baru mendengar, ada yang sudah bolak-balik mendengar. Tapi kadang-kadang begini, yang kita kaji hari ini sudah 2 kali, 3 kali, kadang dapatnya baru setelah yang kedua kali. Ada dia dapat di awal, ada dapat dari tengah, ada kadang-kadang dapat dari akhir. Maka dalam mengkaji tauhid tidak boleh berhenti sampai sekali saja, harus terus berulang. Kadang kita sudah paham tapi belum masuk ke dalam hati. Kita mengerti tapi kita belum tersambung kepada Allah. Kita tahu kadang sifat 20 itu, wujud itu sifat Allah, adanya Allah, qidam itu sifat Allah, baqa itu Allah. Tapi kita belum betul-betul mengenali Allah dengan baik seperti itu. Karena kita butuh apa? Karena yakinlah bahwa kita butuh, tetap yang kita butuhkan itu Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Aradtu rabbi bi rabbi bima 'arrafa Allah." Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bima 'arrafa, dengan apa yang dikenalkan oleh Allah. Artinya Allah senantiasa dalam keseharian kita memperkenalkan dirinya kepada kita. Karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Tapi kita jarang, kalau nggak mengkaji sifat 20 ini, kita tidak akan paham, kita tidak akan mendapatkan pengenalan itu. Allah yang memperkenalkan dirinya dengan kita. Kita disuruh untuk membaca, tapi kita mengenalinya dengan ilmu. Sebagaimana kita mengenali sesuatu dengan ilmu. Kita ingin bekerja mesti dengan ilmu. Kita sholat mesti dengan ilmu. Kita berwudu tidak akan bisa baik kalau kita tidak punya ilmu. Maka mengenali Allah itu mesti ada ilmunya, supaya pelan-pelan Allah memberikan paham kepada kita terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita baca dan apa yang kita rasakan, bahwa itu adalah pengenalan Allah kepada kita. Istilahnya kalau kita dengan teman kita, kau kenal begini ya. Kadang Allah mengenalkan dirinya kepada kita melalui ujian, melalui cobaan, melalui alam ini. Maka itu para ulama mengatakan, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenali Tuhannya. Dan dalam kitab Dusuq dijelaskan, la ya'lamullah illallah, tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Artinya kita harus mencoba memahami Allah dari Allahnya sendiri. Maka jangan matikan akalmu, hidupkan akalmu dalam segala hal. Setiap ada kejadian kita harus membaca apa maksud dan tujuannya, kemana ini, dan apa maksudnya, supaya kita kembali kepada kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, supaya kita enggak menyia-nyiakan itu. Tidak ada yang sia-sia yang dibuat Allah, tapi kita yang membuat dan menyia-nyiakannya. Maka kita memproses, terus mengulang-ulangi. Lebih kalau saya waktu belajar dulu paling suka kalau ada murid baru. Karena kalau ada murid baru,
akan diulang kajian itu. Walaupun tak sedalam, kadang-kadang dalam kajian itu, tapi yang baru mengaji itu, dia nggak paham itu dalam. Yang dipahaminya, ditangkapnya, contoh wujud, yang penting adanya Allah. Ketika dikaji yang lebih dalam satu hari itu, dia nggak akan paham ke situ. Makanya hari ini kita campur-campur. Tergantung tingkatannya. Paham saja, yakin saja kita adanya Allah dalam tahapan pertama. Yakin ada Allah. Yakin. Nah. Yakin bahwa Allah tidak diciptakan. Yakin. Sudah cukup. Itu awal. Yakin Allah itu tidak berakhir. Yakin sifat Allah Bapa. Sampai di situ. Baru nanti pelan-pelan diulang. Maka tidak cukup mengaji tauhid 20 tahun, tidak cukup. Karena kadang-kadang kita butuh bumbu. Kadang lemah, kadang kita turun keyakinannya, karena amalannya juga kurang, kajiannya juga kurang. Maka butuh bumbu yang memberikan rasa yang lebih mantap untuk dinikmati kajian tauhid. Katanya Allah dekat. Tapi kok kita tidak merasakan kedekatan Allah dalam hidup kita? Katanya Allah dekat dengan hambanya. Tetapi kenapa hambanya selalu mengadu kepada yang lain selain daripada Allah? Katanya Allah dekat. Biasanya orang yang dekat itu yang pertama kita panggil. Dan ketika kita punya sesuatu yang ingin disampaikan, ingin dicurhatkan, biasanya kepada orang yang dekat. Tapi kenapa yang dekat itu kita abaikan? Kalau hari ini kita punya banyak masalah tak selesai-selesai, mungkin karena kita mengabaikan yang dekat itu. Kenapa kita selalu diberikan sesuatu yang tidak rasanya kita inginkan? Mungkin karena kita lupa dengan orang yang terdekat dengan kita. Dan tidak akan pernah jauh. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kalau ada orang bertanya tentangku Muhammad, katakan bahwa aku itu sangat dekat. Kalau perasaanmu belum tersambung, itu artinya belum tingkatan keyakinanmu terhadap dekatnya Allah masih kurang. Kenapa belum terasa? Karena kau tidak sering menyebut namanya, tidak banyak mengingatnya. Dan bahkan kadang-kadang tidak ingat sama sekali dengan dia yang dekat kepadamu. Kenapa ada rasa takut yang berlebihan di dalam dirimu? Karena kamu merasakan tidak ada Tuhan itu dekat dengan dirimu. Kalau orang yang tahu bahwa Tuhan itu dekat dengan dirinya, dan tingkatan keyakinannya kedekatan Allah itu, dan ia sadari bahwa Tuhan itulah yang menentukan dan menetapkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, maka kemanapun, dimanapun, apapun, bagaimanapun situasinya, tidak akan membuat dia lemah. Karena dia yakin ketika yang benar dilakukan, ada orang yang berkuasa sangat dekat dengan saya. Ada yang menentukan. Ada sang penentu yang sangat dekat, yang tak berjarak dengan saya, yang akan memberikan perlindungan kepada saya. Itulah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara iman. Ini perkara keyakinan. Kenapa takut dengan rezekimu?
Padahal Allah ada Tuhan yang dekat dengan dirimu yang memberikan dan menjamin kau akan mendapatkan rezeki. Tapi karena kau ragukan Tuhanmu itu ada, Tuhanmu itu dekat, wajar kalau ia mencoba dirimu supaya terus mengingat siapa yang paling berkuasa atas diri. Ditahannya rezeki itu supaya kau menyadari bahwa bukan usahamu yang menentukan rezekimu itu datang. Bukan usahamu yang menyebabkan orang suka dengan dirimu. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditahannya sedikit, tapi diberikannya. Ditahannya, tapi diberikannya. Coba bayangkan. Buka mata, pagi hari, sampai hari ini masih berfungsi matamu. Berapa jam sudah kita lakukan, kita gunakan mata ini? Hitung berapa menit yang sudah kau lakukan dalam maksiat. Hitung berapa menit yang kau lakukan dalam bentuk kebaikan. Mana lebih banyak? Kalau lebih banyak kejahatan, mungkin kalau Tuhan itu tidak qadim, bukan tidak rahim, tidak rahman, maka ia akan mencabut izin melihat. Dia tidak akan memperlihatkan sesuatu lagi kepadamu. Tapi Allah itu maha perkasa. Allah itu maha rahman. Allah itu tahu dengan hamba. Maka ia berikan setiap kali kita melakukan sesuatu yang salah, ia berikan kesempatan demi kesempatan untuk bertobat. Dia nantikan kesempatan, dia nantikan curahan hatimu tentang taubatmu kepadanya. Walaupun hari ini tidak juga bertaubat, besok masih ditunggu. Rahman. Sadari kalau Allah itu dekat. Kau gelisah, rezeki berkurang aja sudah takut. Entah macam mana, entah bagaimana. Bahkan kadang-kadang gara-gara rezekimu mandek, kau tuduh orang merusak usahamu. Bahkan bisa jadi kau tidak mencakapi saudaramu. Bahkan kau mengatakan sesuatu yang lain. Bahkan bisa kau katakan pelit ini, pelit itu, atau segala macam. Gara-gara padahal rezekimu mandek. Kenapa rezekimu mandek? Sebenarnya nggak mandek, karena kau tidak merasa dekat dengan Allah. Kalau kau dekat dengan Allah, kau paham siapa Allah itu, kau kenali apa maksud dan tujuan, apa dan kenapa Allah buat begitu, maka tidak akan ada sedikit pun keluhan. Rezeki yang sedikit itulah yang banyak. Bisa jadi rezeki yang banyak yang ada di sekelilingmu terasa sangat sedikit dalam kehidupan. Tapi banyak orang rezekinya sedikit, nampak kelihatan sedikit, tapi dia merasa itu berlimpah ruah. Tapi kau yang begitu banyak rezekinya, tapi kau rasakan sedikit karena sempitnya hati dan jauhnya kau rasakan Tuhanmu yang dekat itu. Kenapa? Jauh, padahal dia dekat. Jauh tidak berantara, dekat tidak berselisih. Tak bisa diumpamakan, tapi bisa mendekatkan paham. Bagaimana dengan cahaya ini dengan tubuh kita? Dia tidak bersentuh, tapi kita dapat merasakan bagaimana cahayanya ini. Kita bisa melihat apapun yang kita inginkan malam ini yang di depan mata kita. Gara-gara ada lampu. Bukankah kita ada hari ini pun karena adanya Allah? Bukankah kita bisa menggerakkan semua apa yang kita suka hari ini karena adanya Allah? Kalau tak ada Allah, maka mustahil semua bisa bergerak. Dan bahkan kita pun tak ada. Maka yakinlah, di dalam setiap kehidupan kita, Allah itu ada. Dalam setiap pergerakan kita, Allah itu ada. Allah ada untuk kita. Maka jangan jauhkan dirimu dari Allah. Jangan jauhkan dirimu dari Tuhan. Bahkan jangan kau tiadakan Tuhanmu dalam hatimu. Hari ini kita lebih banyak mengosongkan hati kita daripada Allah, dan kita isi hati itu dengan dunia. Maka sering saya sebut, kaifa antaqulu minal muwahhidin. Bagaimana kau mengatakan dirimu orang yang dekat dengan Allah, wa qalbaka mimma siwa, sementara hatimu itu kau penuhi dengan selain Allah. Bagaimana kita mengaku orang yang dekat dengan Allah, sedangkan hati kita penuhi dengan dunia ini. Belum apa-apa kita sudah makin banyak keluhan, menunjukkan makin banyaknya perbuatan yang tak baik, makin jauhnya kita dari Allah.
Semakin sedikit keluhan, semakin hilang keluhan, semakin sadar bahwa kita ada yang punya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Senyum itu akan tersebar bagaimanapun keadaan hidup. Kata orang kau susah, tapi kata kau bukan susah. Kata orang kau senang, iya benar aku senang karena ada Allah. Tapi kalau kata orang kau susah, kau katakan kau susah, berarti Allah tidak ada dalam hidup. Kau abaikan Tuhan yang dekat. Kau merasa Allah katakan Allah bersamamu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Tapi kamu merasakan tidak ada Tuhan dalam setiap kehidupanmu, maka kamu mencoba meniadakan Tuhan dalam kehidupanmu. Ini adalah perlakuan yang tidak baik terhadap Tuhan. Adab kita nggak ada, kesyirikan pun terjadi di mana-mana dalam setiap kehidupan. Apa sih susahnya? Nggak susah, tapi kenapa terjadi? Amalnya tidak ada. Pemahaman kita, ilmu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah-Nya kurang. Kadang-kadang ilmunya cukup, tapi amalnya tak ada. Amalnya banyak, ilmu tidak cukup. Maka obati hatimu dengan zikir kepada Allah. Mulailah dengan zikir istighfar. Tawajuh. Sering-sering tawajuh. Jalaluddin Rumi setiap saat dia menyuruh dan mengamalkan tawajuh, menghadapkan hati kepada Allah, berzikir dengan zikir yang tak ada sebutannya dalam mulut. Lidah ditungkalkan ke langit untuk menahan tidak berbicara. Kita berusaha mendengar suara yang tak didengar oleh orang lain. Bahkan malaikat sekalipun tidak mendengar suara itu. Itulah suara qalbimu dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tawajuhmu kepada Allah. Kau tarik napasmu, kau tatap dalam hatimu, dua jari di bawah susu kirimu. Kau tatap tulisan Allah sementara waktu. Lalu kau gerakkan dia dengan gerakan sebutan Allah, Allah. Dan kau coba telinga dan pikiranmu mendengar suara detakan hatimu yang berzikir qalbi itu. Itulah yang akan mengarahkanmu kepada ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu pentingnya kita bertawajuh. Tidak langsung zikir jahar la ilaha illallah, tapi kita upayakan tawajuh zikir qalbinya. Di situ kita dengarkan dia dengan telingamu, dengan pikiranmu, dengan semua tubuhmu kau dengarkan sampai terasa kau mendengar suara hatimu dengan sebutan Allah, 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 Allah. Hadapkan hatimu kepada Allah. Coba. Kalau kau berupaya dalam dirimu dalam bertawajuh itu, maka kekhusyuan itu pelan-pelan akan datang. Barulah nanti pelan-pelan kau merasakan adanya Tuhan itu dalam kehidupanmu. Dekatnya Allah itu sangat luar biasa. Sehingga sikit-sikit nyaman karena ada Allah. Kau kemana-mana kalau ada orang dekat, kau terasa nyaman. Kau lengkap. Bawa kereta lengkap semuanya. Begitu melihat polisi kau jantungan. Padahal kau lengkap, pakai helm, spionnya lengkap. Tapi kenapa jantungan melihat polisi? Tak selamat. Tapi kalau ada polisi di belakangmu atau kau benceng umpamanya siamat, tenang aja. Nggak ada pun apa-apamu, kau merasa tenang. Tapi kalau kenapa dunia ini milik siapa? Allah. Keadaan yang terjadi ini siapa penentunya? Allah. Kalau kau dekat dengan siapa yang punya dengan yang punya, apa yang kau takutkan? Apa yang kau khawatirkan? Yang paling kita khawatirkan ketika dekat dengan Tuhan kita, kita merasa dekat dengan Tuhan kita takut membuat satu kesalahan yang tidak disukai oleh yang dekat itu dengan kita. Maka kita akan menjaga segala sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh orang yang sangat dekat dengan kita. Itulah Allah, Tuhan kita. Kemana-mana kita akan jaga. Kita akan terpikir, bawa mobil nanti, mana STNK, mana ini, mana ini. Kita akan menjaga supaya aman di jalan.
minyak segala macam kita pikirkan, persiapan segala macam kita siapkan. Begitu dengan Allah, apa persiapannya? Bahkan dalam sholat mau menghadap Allah pun gak ada persiapan. Yang tahunya cuma wudhu dan selesai. Sah wudhunya atau tidak peduli. Sholatnya betul baik atau tidak peduli. Yang penting sholat. Kenapa? Karena kau tidak merasa dekat dengan Allah. Itu rasa atau tidak kau rasakan Tuhan itu dekat, Allah itu tetap dekat dengan diri. Jadi kita yang menjauhkan diri kita dari biasa. Tapi Allah tetap dekat. Kita biasa, tapi Allah tetap dekat. Biasa tapi Allah tetap dekat. Upayakan. Ya, karena kita ulang-ulang kaji. Insya Allah kita bahas kembali sifat wujudnya pekan depan. Insya Allah. Yang penting yakinilah bahwa dalam setiap hidup kita Allah tidak pernah mengalihkan perhatiannya dari kita. Kalau saja sekali Allah mengalihkan, ada kita. Nikmat itu tidak akan mengalir dalam hidup kita. Kalau hari ini belum bertambah nikmat yang kau dapatkan, mungkin rasa syukurmu kepada Allah masih kurang. Kalau kita merujuk kepada firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika bersyukur ditambah. Jika bersyukur. Kalau enggak bersyukur. Kalau hari ini belum tambah, kesolehanmu belum bertambah, kebaikan matamu belum bertambah, belum syukurmu masih kurang. Berkurangnya telinga bukan berarti tak bersyukur, tapi semakin banyak manfaat telinga yang kau pakai untuk keberkahan hidupmu, itu ditambah Allah kesyukuran, ditambah Allah nikmat dari telinga itu. Makin pandai kita menikmati apa yang diberikan Allah, itulah tanda syukur yang luar biasa, ditambah Allah. Sehatmu biasanya sia-sia, kau gunakan untuk melakukan maksiat, tapi karena kau gunakan dia dengan kebaikan sepenuh hati, kau syukuri badanmu itu, sehatmu itu, maka Allah akan mengarahkan semuanya dengan menambah nilai ibadah yang kau lakukan. Ziyadatul khair, mungkin bertambah kebaikan yang kita lakukan dalam setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin semangat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada upaya-upaya terbaik dari diri kita. Jangan hanya nanti-nanti saja, tapi mulai dari sekarang, mulai dari saat ini. Jangan pernah merasa bosan ketika ada, memang sering datang kejenuhan, dan jenuh itu adalah tidak lepas dari Allah juga. Allah menguji kita. Kadang-kadang dibuat Allah seperti itu supaya kita berpikir, membangunkan pikiran kita, membangunkan akal kita yang sudah lama tertidur. Maka bolak-balik Allah mengatakan dalam Al-Quran, hei yang berselimut, bangun, afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Akhirnya kita, Allah ingin mencoba membangunkan akal yang sudah lama mati, hati yang sudah lama mati, pikiran yang sudah lama mati. Pikirkan semua. Bayangkan, seperti saya sebut, dulu saya termenung memikirkan, apalah gunanya Allah buat muntah? Apalah gunanya Allah buat muntah? Setiap kali saya lihat, kenapa lah Allah muntah? Allah buatkan semua orang ada muntah. Jorok kali muntah. Apalah makna di situ yang dibuat Allah untuk dekat dengan Allah, mengenalkan diri itu kepada Allah. Akhirnya saya dapat dan coba memahami. Keluarkan segala penyakit yang ada dalam tubuh. Bila perlu, muntahkan semua yang menyebabkan dirimu itu jauh dari Allah. Masukkanlah segala sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan. Jangan biarkan masuk kembali. Sebagaimana kamu tidak menginginkan muntah itu masuk ke dalam mulutmu, jangan biarkan maksud itu datang lagi kepada dirimu. Jangan masukkan penyakit-penyakit yang menyebabkan dirimu semakin kotor dalam pandangan Allah. Buanglah itu semua.
Jadikan dirimu yang bersih dengan cara mengurangi setiap maksiat dan membuang segala sesuatu yang sia-sia. Baik, itu saja. Satu hal, wajibkan dirimu untuk beristighfar dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, semangatilah hidup dengan begitu. Kalau setiap kali ada hilang rasa semangatnya, datangilah orang-orang soleh, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Coba datang ke jamaah tabligh, duduk di situ sebentar. Mungkin ada di sana nikmat. Cukup. Kadang-kadang tidak berkaitan dengan hatimu, dengan pikiranmu, dengan ilmu yang disampaikannya dengan dirimu, dengan pengenalan. Tapi ada di situ keberkahan, yang mungkin berkahnya itulah yang membuat semangat hidupmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemana-mana, bukan hanya di sini. Kemana ketika ada gundahmu atau rasa jenuhmu, maka datangi tempat-tempat majelis yang soleh, yang baik. Insya Allah akan ada kau dapatkan di sana keberkahan dan keberkahan. Jumpai orang-orang soleh, orang yang individu pun, perorangan pun, dia kau lihat rajin, kau lihat dia tunduk, kau lihat dia rendah hati, datangi, duduk saja bersamanya, tak pun bercakap, kita akan ada merasakan kemuliaan, rahmat, berkah dari dirinya. Lihat orang yang sangat banyak baca Al-Quran tanpa menyombongkan diri. Banyak orang yang baca Quran tapi ingin memperlihatkan kemampuannya. Tapi ada orang yang baca Quran ingin merasakan bagaimana keindahan kalamnya Allah dalam kehidupannya. Maka dekati itu, akan ada kau temukan keberkahan itu di sini. Kadang saya berjalan sendiri, subuh kemana, ganti masjid mendengarkan dan mencari di sudut-sudut masjid itu adakah orang yang rajin menundukkan hatinya kepada Allah. Maka saya hanya di belakangnya duduk, nggak saya sapa, nggak saya apakan, saya hanya duduk dan melihat sembari saya mencoba mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kebaikan yang ada pada dirinya ada pada diriku, andaikan keburukan yang sudah dibuangnya bisa kubuang. Maka setiap kali kita bertemu dengan seseorang, kebaikan yang ada dalam dirinya, andaikan itu kau berikan juga kepadaku ya Allah. Kemampuannya untuk menjauhkan diri dari maksiat, andaikan itu juga kau berikan kepada saya. Kadang-kadang ada maksiat yang kita sering lakukan, kadang-kadang kita sudah tobat, begitu apa terulang lagi, begitu apa terulang lagi. Maka mohonlah bantuan kepada semua orang untuk mendoakanmu, diberikan Allah kekuatan untuk meninggalkan itu semua. Allah bimbing kita untuk itu semua. Ada satu kebiasaan dalam setiap diri kita yang tidak baik, yang itu membutuhkan kekuatan dari orang lain, kekuatan dari yang lain, kekuatan, dan kemudian lalu menyerahkan supaya kita belajar tawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, baru serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapkan bimbingan, harapkan dorongan yang kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik, hidayah itu memberikan proses yang lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tawaju. Masih ada yang belum berwudu?